Jabatan Triple H terancam, Roman Reigns ancam kameramen WWE, John Cena itu aktor bukan sekedar wrestler, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Jabatan Triple H terancam. Kalian tahu kan, sejak Triple H ambil alih kreatif, produk WWE makin oke banget. Tapi Dutch Mantel baru-baru ini bilang ada masalah serius antara The Game sama TKO dan beberapa orang di perusahaan. Ceritanya, Cody Rhodes pernah ditanya siapa yang cocok gantiin Triple H sebagai kepala kreatif di masa depan. Dia jawab dengan santai, nyebut beberapa nama kayak CM Punk, Seth Rollins, Bayley, Roman Reigns, dan dirinya sendiri. Tapi buat Dutch, komentar ini kayak kode kalau ada sesuatu yang lagi bergejolak di backstage. Kata Dutch, Vince udah nggak pegang kendali lagi. Komentar Cody ini kayak ditujukan ke TKO dan Endeavor. Kalau dia ngomong gini di depan publik, berarti ada masalah sama Triple H yang belum kelihatan keluar. Bahkan dia bilang, kalau ada banyak yang masukin nama buat calon pengganti, artinya Triple H bisa aja lagi dalam posisi nggak aman. Ingat, Triple H resmi pegang kreatif penuh sejak tahun 2022, pas Vince dipaksa mundur. Jadi udah 3 tahun lebih dia ngehandle Raw dan SmackDown. Menurut kalian, apakah kursi Triple H sekarang udah tidak aman? Komen di bawah. Roman Reigns ancam kameramen WWE. The original Tribal Chief Roman Reigns akhirnya balik minggu ini di Raw. Dia datang buat balas dendam ke Bron Breakker dan Bronson Reed yang sebelumnya nyerang dia di Clash in Paris. Roman bawa kursi, hajar 2 monster itu. The Usos juga ada di situ. Roman sempat tatap-tatapan sama Jay, sementara Jimmy kelihatan bingung. Tapi ada detail menarik sebelum dia masuk arena. Di backstage, Roman sempat kasih jam Rolex-nya ke kamera operator senior WWE, Steve Stone, tapi dia kasih warning keras. Jam ini penting banget buat aku, jangan sampai hilang. Ada kemungkinan Rolex itu adalah hadiah dari Cody Rhodes setelah match gila mereka di WrestleMania 40. Kalau iya, makin dalam banget maknanya. Menurut kalian, apakah Roman Reigns perlu lawan Cody Rhodes lagi? Komen di bawah. John Cena itu aktor bukan sekedar wrestler. John Cena lagi di tur pensiunnya dari WWE, tapi selain urusan ring, Cena juga jadi bagian penting banget dari DC Universe. Kalian tahu dong, the franchise player ini udah kerja bareng sama James Gunn, bahkan jadi pemeran utama di series Peacemaker yang meledak banget di HBO Max. Nah, setelah beberapa kali kerja bareng Cena, James Gunn bikin pernyataan gokil tentang dia. Gunn beda banget pandangannya dibanding orang kebanyakan. Dia nggak lihat Cena cuma sekedar wrestler yang panting setir jadi aktor. Dalam obrolannya sama GQ, James cerita soal Peacemaker dan kasih opininya tentang Cena. Dia bilang dari dulu udah nganggap Cena sebagai aktor, bukan cuma pegulat. Gunn muji banget performa Cena, tapi juga bilang kalau Cena belum banyak dapat kesempatan nunjukin sisi emosionalnya. Bahkan James Gunn juga respect banget sama transformasi Cena jadi karakter Peacemaker. Kata dia, orang-orang suka ngomong John Cena itu wrestler yang jadi aktor. Aku bilang, enggak lah, dia itu aktor, titik. Semua aktor kan pasti punya kerjaan sebelum jadi aktor. Kebetulan Cena dulunya itu wrestler aja, karena dia itu fantastis. Sekarang season 2 Peacemaker udah jalan dan disukai banyak fans, tapi banyak juga yang kepo soal masa depan series ini. Dalam interview sama Deadline, James Gunn konfirmasi kalau beberapa karakter bakal lanjut ke proyek DC lain, tapi belum tentu bentuknya Peacemaker 3, bisa aja format yang lain. Menurut kalian, apakah John Cena itu aktor dari WWE terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. Randy Orton akan collab dengan IShowSpeed. IShowSpeed dan Randy Orton kayaknya bakal ngelakuin sesuatu bareng lagi dalam waktu dekat nih. Di acara Speed Goes Pro, Speed sempat bercanda mau kasih Orton RKO atau nowhere. Tapi bukannya berantem, mereka malah ketawa bareng terus pelukan. Yang bikin makin panas, Orton sendiri ngomong, kayaknya kita bakal ngelakuin sesuatu beberapa minggu lagi kan. Speed langsung hype jadinya. Mereka udah punya sejarah bareng kan. Di WrestleMania 40, Orton pernah kasih Speed RKO yang epic di atas meja komentator pas match lawan Logan Paul. Itu momen langsung viral banget. Speed juga terakhir muncul di WWE pas Royal Rumble tahun 2025, ribut sama Bron Breakker.
Sekarang kayaknya dia bakal balik lebih cepat dari janji Rumble 2026. Apa yang bakal mereka lakukan masih misterius, tapi jelas bakal jadi viral momen lagi. Menurut kalian, apakah kalian pengen lihat IShowSpeed tanding resmi di WWE? Komen di bawah. Jordynne Grace emosi nggak ikut serta di Showdown. Jadi minggu depan NXT dan TNA bakal gelar episode spesial Showdown dengan konsep Survivor Series style match 4 lawan 4 buat cowok dan cewek. Seru kan? Tapi ada yang aneh. Jordynne Grace, salah satu bintang NXT, mantan bintang TNA yang paling penting, yang dulu jadi pionir kerjasama bareng WWE, malah nggak dimasukin ke event ini. Padahal dia itu orang yang pertama kali bawa Vibe Cross promosional 2 tahun lalu. Jordynne akhirnya nggak tahan dan ngomong belak-belakan. Dia bilang ke Santino Marella dan Eva, ada masalah gede di Showdown minggu depan. Aku nggak ada di acara. Aku coba diem tapi udah nggak bisa. NXT TNA nggak bakal ada tanpa Jordynne Grace. Partnership ini nggak bakal ada kalau bukan karena aku. Dan kalian malah pilih orang yang salah jadi kapten. Waduh, sekarang tinggal nunggu apakah Triple H bakal turun tangan buat ubah keputusan ini atau enggak. Menurut kalian, apakah Jordynne Grace seharusnya ikut serta di acara Showdown besok? Komen di bawah. Alasan kenapa WWE tiba-tiba pecat Andrade. Andrade balik ke AEW pas Dynamite kemarin dan ternyata ada cerita seru di balik kepulangannya. Gak lama setelah dia nongol, ada laporan terbaru kalau Andrade udah tekan kontrak baru sama AEW. Padahal kan normalnya wrestler yang cabut dari WWE bakal kena masa non-compete clause sekitar 90 hari gitu. Tapi ternyata Andrade nggak ada non-compete clause pas dia dilepas WWE bulan lalu. Sumber bahkan bongkar alasan kenapa WWE ngelepas Andrade. Katanya karena ada beberapa pelanggaran wellness policy selama setahun terakhir. Jadi WWE mutusin langsung pecat dia secara total daripada bayar gaji selama masa non-compete. Menurut kalian, apakah Andrade sebenarnya itu problematik? Komen di bawah. Matt Riddle ejek Roman Reigns lagi. Kalian pasti tahu Roman Reigns itu salah satu wajah utama WWE bareng Cody Rhodes. Tapi ternyata The Tribal Chief ini pernah kesel banget sama Matt Riddle gara-gara omongannya. Jadi dulu Riddle pernah bilang kalau dia bisa ngalahin Roman kalau mereka berantem beneran. Nah, baru-baru ini dia ngomong lagi ke TMC Sports. Katanya kalau beneran ketemu dia bisa bikin Roman babak belur. Parah sih. Ternyata waktu pertama kali Riddle bilang bisa ngalahin Roman, Roman langsung marah dan ngechat dia. Riddle panik, bikin chat permintaan maaf panjang, bahkan sampai nunjukin ke Randy Orton dulu. Orton lihat terus bilang kalau susunan chatnya salah dan akhirnya Randy yang bantuin benerin pesannya sebelum dikirim ke Roman. Ya kalian tahulah Riddle ini emang sering bikin kontroversi, bahkan di interview TMC terakhirnya dia sempat emosi sama reporter sampai nyerang sebelum cabut. Belum jelas nih bakal ada konsekuensi apa buat dia ke depannya. Menurut kalian, apakah Matt Riddle ini cuma cari perhatian? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold.